Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduhan yang diarahkan pada saya beberapa bulan yang lalu itu tidak benar. Universitas Melbourne telah menunjuk tim investigasi yang independen secara serius untuk mengusut laporan dari pihak yang mengaku sebagai penyintas. Akan tetapi, dalam perjalanannya, alat bukti yang disodorkan tidak cukup, bahkan terkesan dipaksakan dan direkayasa. Maka, daripada itu, tim investigasi memberikan kesimpulan bahwa saya tidak bersalah dan dengan dikuatkan oleh pernyataan dari kepolisian Australia yang menyatakan bahwa saya tidak bersalah, clear and clean, baik secara hukum maupun kriminal. Adapun di Indonesia, yang sudah memberikan penghakiman, memvonis tanpa bukti dan tanpa dasar, itu sudah membuat nama baik saya hancur, membunuh karakter saya, dan psikologi saya terganggu. Akan tetapi, berdasarkan alat bukti yang ada, maka apapun yang dituduhkan itu tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada pihak LBH maupun UII yang memberikan konfirmasi maupun investigasi terhadap kasus ini kepada saya. Dengan dikuatkan oleh tidak adanya laporan resmi kepada pihak yang berwajib dalam rangka menyelesaikan dan mengusut kasus ini. Maka dari itu, dengan demikian saya simpulkan bahwa tuduhan ini adalah fitnah. Dengan demikian, saya akan melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan dan membersihkan nama baik saya dengan cara yang tepat dan benar. Kalaupun harus melalui jalur hukum, maka saya pun akan melakukan itu untuk mencapai dan mendapatkan keadilan dan untuk perbaikan nama baik saya di masa yang akan datang. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Hot Room only on Metro TV dengan tema kekerasan seksual harus disoal. Kita akan menghadirkan narasumber kita berikutnya, yaitu pengacara AF. Halo Abraham, apa kabar? Baik, Bang. Jadi Bang Hotman, izinkan saya menjelaskan sebelumnya. Kami ditunjuk jadi kuasa hukum saudari AF pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 8. Malamnya, Sabtu malam, pelaku langsung ditangkap dan pelaku mengakui perbuatannya. Apakah segera sesudah terjadi pemerkosaan, si korban itu langsung lapor polisi nggak setahun lalu? Langsung lapor. Terus satu langsung tahun lapor, kasusnya menggantung kenapa? Ya mungkin kalau misalnya terkait dengan penyidikan bisa ditanyakan ke pihak kepolisian langsung, Bang Hotman. Tapi ya yang informasi yang saya dapat adalah alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian masih kurang. Itu yang menjadi informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, Bang Hotman. Jadi bukti utama, bukti pemicu sehingga bisa langsung ditangkap apa yang didapatkan oleh kepolisian? Direct message DM Instagram dari pelaku ya. Karena begini Bang Hotman, banyak yang bertanya-tanya juga di internet kepada kami, bagaimana korban bisa mengetahui identitas pelaku. Nah, korban ini mengetahui identitas pelaku itu dari direct message Instagram dari akun-akun palsu. Yang kebetulan akun-akun palsu tersebut memfollow akun pribadi pelaku. Nah, korban minta tolong temannya di Singapura untuk mengetrace. Ini fotonya ada yang sama nggak? Dicocokin, ditunjukin ke korban. Ternyata ada yang sama. Kalau boleh tahu, modus pemerkosaannya itu apa benar dia datang begitu saja diam-diam masuk ke rumahnya dan diperkosa atau bagaimana? Untuk kronologi secara detail, saya diminta personally sama keluarga untuk tidak menceritakan secara detail karena ada trauma tersendiri bagi keluarga. Tapi yang saya bisa ceritakan adalah pelaku itu semalam sebelum melakukan dugaan tindak pidana ini, pelaku ini dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, masuk lewat tembok belakang rumahnya. Awalnya berniat untuk mencuri blower AC. Sesudah setahun masih ada visum nggak?
Ada visum, ada visum. Oh berarti waktu begitu diperkosa dia sudah membuat visum setahun lalu? Sudah buat visum, sudah buat visum. Oh begitu. Langsung dilakukan visum, oke. Oke, saya kira Ya. sudah Baik. banyak nih contoh-contoh kasus. Ya. Kita mau nanya ke Bu Zoya, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Mas Abraham sudah bersedia mengaparkan. Nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Tapi di studio juga sudah hadir 3 narasumber berikutnya ya Bang. Sekarang kita mau tanya dulu ke Ibu Bu Zoya, Soya. ya. Ibu Soya, ini gejala apa nih? Mungkin yang perlu saya jelaskan pertama-tama kita mesti pisahkan dulu antara kriminal dan penyimpangan perilaku seksual ya Bang ya. Ya. Jadi tidak semua ini penyimpangan seksual itu tidak semua itu kriminal ya. Jadi penyimpangan itu adalah hasratnya, tapi yang menjadikan dia tindakan kriminal ketika dia mengimplementasikan ke dalam perilaku yang membuat ketidaknyamanan orang lain. Korban W mengatakan sempat dalam keadaan tidak sadar gitu ya. Kalaupun ada orang yang dalam keadaan sadar Bang, kadang-kadang terjadi tonic immobility Bang. Jadi mereka itu secara psikologis froze atau mereka tertegun. Tidak tahu berbuat apa karena terlalu banyak hal yang terjadi dan harus diproses secara emosi sehingga banyak yang meskipun sanggup melawan secara fisik, banyak yang tidak melawan karena terlalu ketakutan oleh pikiran psikologisnya Bang. Gitu. Jadi penyimpangan perilaku seksual yang kita kenal ini berdasarkan DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, ada beberapa pedofil yang paling sering kita ketahui. Ya. Ada frotteurism. Frotteurism itu adalah orang yang merasa terangsang jika bergesek-gesekkan alat kelaminnya di tempat ramai. Biasanya banyak di kereta, di bus gitu ya, atau tempat yang berdesak-desakan. Gitu. Lalu ada juga fetish. Fetish adalah individu yang merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual seperti misalnya jempol kaki, betis gitu ya, atau benda-benda non seksual selain lingerie, selain pakaian dalam misalnya kain jarik, kaos kaki, selimut bayi dan sebagainya. Istilah pelecehan seksual Iya. kaitannya dengan fetis. Oke. Fetis itu kan dia dibungkus sukarela, terus dipandangin dari jauh, Tidak diapa-apain. tidak diapa-apain. Oke, tidak diapa-apain, Menurut betul. Ibu, di mana penyimpangannya? Oke, penyimpangannya pada fetisnya, tapi pelecehannya itu ketika si individu merasa tidak nyaman secara seksual, dia merasa ketidaknyamanan seksualitasnya itu terancam, itulah terjadinya pelecehan. Tapi kan dia mau dibungkus begitu. Dia sukarela. Oke, secara sukarela dia dibungkus karena Ya. dia tahu. Tapi apakah dia tahu bahwa ketika dia dibungkus dia akan menjadi objek seksual, Bang? Konsekuensinya dia tidak tahu Itu ya. konsekuensinya. Kalau dia tidak mengatakan itu termasuk pelecehan. Kecuali misalnya gini, nanti kamu aku bungkus karena aku terangsang melihat kamu. Ya, ketika aku terangsang melihat kamu, kamu rela apa enggak? Kalau dia bilang iya, Itu bukan pelecehan. itu bukan pelecehan. Tapi kalau dibujuk, tidak disebutkan alasannya apa, Iya. tapi dinikmati secara seksual, Iya. itu termasuk pelecehan Termasuk dari segi pelecehan, Bang. sosiologi. Betul. Begitu. Oke, kalau gitu ini menarik nih. Saya mau tanya dulu dari segi hukum nih, ya. Kepada ibu ingat nih, ya. Fetis itu bisa dipidana nggak? Oke. Sebetulnya begini, aspek fetisnya sendiri, kalau tadi merujuk ke keterangan Bu Zoya juga dan yang sepemahaman saya, selama itu dia lakukan dengan kesepakatan antara dia dan orang yang menjadi objek fetisnya, itu pada situasi tertentu itu tidak masuk di dalam sesuatu tindakan yang dapat dipidana. Oke. Dan kebetulan dalam konteks kasus GA itu memang selain dia membungkus, ada beberapa kasus di mana dia itu juga sengaja membuat korbannya tidak berdaya dan kemudian melakukan tindakan seksual lainnya. Nah, inilah yang sebetulnya kalau kita masuk ke dalam ruang RUU Pungkas, saya nggak mau pakai kata PKS, RUU Pungkas, itu sebetulnya adalah bagian atau ranah di mana orang dipaksa melakukan suatu tindakan seksual, tetapi kemudian tidak berdasarkan konsensusnya. Sehingga Emang itu bisa mana masuk ada pidana. pelecehan seksual dengan konsensus? Itu Pelecehan dia, itu kan karena tidak konsensus kan? Betul Bang, itu. Tapi maksud saya gini, kan kalau soal pelecehan seksual itu kan sudah tindak pidana lama sejak 400 tahun lalu di KUH pidana pun ada pasal itu, kalau nggak salah pasal 288 288, itu, ya. yang mengenai pelecehan seksual. Ya. Maksud itu sudah terlalu banyak saya kira Ya. jurisprudensi Ya. maupun contoh mengenai pelecehan Ya, seksual. ya. Ya, yang saya mau tanya, masih ada nggak jenis pelecehan seksual yang belum di cover oleh undang-undang, yang belum ada undang-undangnya? Ya, banyak nggak? Bang.
Banyak, Bang. Contohnya apa? Salah satu contohnya itu adalah yang sekarang kita sering lihat sebagai malicious distribution. Apanya? Malicious distribution. Ya. Jadi banyak sekali kemudian ini biasanya dilakukan kalau kita misalnya punya hubungan dan putus. Salah satu pihak marah. Ya. Itu semua kan seperti apa ya dalam beberapa hubungan seksual Kalau itu sudah putus diapain? direkam, hubungan seksualnya direkam dan kemudian disebarluaskan gitu untuk memperlihatkan bahwa si orang ini yang putus dengan pelaku itu adalah bukan orang baik-baik. Tapi itu kan udah kena ke pornografi. Tapi tunggu dulu, Bang. Yang kena di pornografi itu justru adalah si korban. Karena korbannya dianggap membuat konten itu dengan sukarela. Kenapa dia mau? Kenapa waktu dia itu? mau Nah, pada ini kan waktu revenge itu? porn. Jadi Kenapa menurut korban Ibu, mau? Ya. kalau ada seorang wanita habis putus dari pacarnya, Ya. si cowoknya menyebarkan video intim mereka, sebaiknya gimana si wanita ini? Karena kalau ngadu Ya. katanya dia malah jadi korban. Tetap dia harus membawa itu ke dalam proses hukum, tetapi yang kita perlukan adalah aparat penegak hukum yang tahu perspektifnya bahwa ini adalah korban, bukan justru turut melaksanakan atau turut berpartisipasi dalam porn revenge itu, gitu sih, Bang. Jadi menurut Ibu sebaiknya tetap harus lapor polisi. Sebaiknya tetap, karena itu adalah bagian juga dari bentuk kekerasan. Itu namanya juga. apa itu? Itu pasal berapa itu? Itu sekarang konsepnya itu kan namanya porn revenge, Pak. Tapi dia dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Nah, masalahnya KUHP kita tidak mampu menampung itu karena KUHP kita hanya mengenal bahwa kekerasan seksual itu bentuknya perkosaan atau pencabulan, tapi tidak mencakup juga porn revenge itu. Kalau kita membahas kasus ini, sepertinya hukum positif tidak bisa mengcover secara total, dan kalau kita lihat dari narasumber kita seperti ada keinginan untuk mensahkan RUU yang disebut tadi. Nah, oleh karena itu kita juga akan melihat perspektif dari Komnas Perempuan, dan jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.